Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, kali ini saya akan menyampaikan masih kaitan dengan ikhlab. Tapi kali ini perbedaan antara membaca ikhlab dengan membaca ikhfa syafawi. Karena kalau ikhlab itu ya di mana nun mati bertemu dengan ba atau nun mati dan tanwin bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya adalah ikhlab. Kalau ikhfa syafawi adalah mim mati bertemu dengan ba sama ba ya, maka hukumnya dibaca ikhfa syafawi ya. Kemudian beda-beda tipis. Jadi kemarin ya sudah disampaikan bahwasanya kalau ikhlab itu terbagi dua bagian, di mana yang pertama disebut dengan ikhlab dibaca didapatkan atau itbaqus syafatain. Yang kedua bisa dibaca furjah khafifah baina syafatain. Yang pertama bisa ditutup rapat, yang kedua bisa dibuka sedikit sehelai kertas bukanya, tidak terlalu terbuka tuh. Nah, sekarang bagaimana perbedaan cara membaca hukum bacaan ikhlab dan ikhfa syafawi? Perbedaannya, yang pertama, kalau ikhlab salah satu contohnya adalah mati bertemu dengan ba yang dibacanya itbaqus syafatain. Contoh, idzin ba'sa ashqaha, idzin ba'sa asqa, idzin ba'sa ashqaha. Itu yang dibaca itbaq. Kalau yang dibaca furjahnya dibuka sedikit, idzin ba'sa ashqaha, idzin ba'sa ashqaha. Memang lumayan agak sulit. Nah, kalau ikhfa syafawi ya agak disamarkan. Contoh, agak ditahan sedikit. Ya, mim mati bertemu dengan ba, itu disebut dengan ikhfa syafawi. Contoh, alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam, tahan dulu, jangan dibaca dirapatkan. Nah, kalau ikhfa syafawi kalau dibaca dirapatkan maka hukum menjadi idhar. Jelas berarti. Nah, ini disamakan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Silakan untuk dibuka ayat Qur'annya, diantaranya Quran surat Asy-Syams ayat 12 untuk pembacaan ikhlab. Saya ulangi, silakan dibuka ayat Qur'annya untuk pembacaan ikhlab, di antara surat Asy-Syams ayat 12. Kalau ikhfa syafawinya surat Al-Alaq ayat 14. Kemudian untuk ikhlab antaranya ada lagi surat Al-Bayyinah ayat 4. Contohnya yang dibaca itbaqus syafatain illa min ba'di, rapat ya, illa min ba'di. Yang dibaca furjah, jadi jangan sampai sama dengan pembacaan ikhfa syafawi karena tidak terlalu terbuka ya, sebut dengan furjah khafifah baina syafatain. Kemudian
Kalau yang disebut dengan mohon maaf untuk purjahnya, illa min ba'di. Nah itu ya, boleh dibaca mim, boleh dibaca min ya, tidak terlalu tidak terlalu terbuka. Nah untuk ikhfa syafawinya bisa dilihat surat Al-Adiyat ayat 11. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ulangi. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ya, silakan dibuka surat Al-Adiyat ayat 11. Ini salah satu contohnya ikhfa syafawi ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Jadi mirip ya, yang ikrab dibaca purjah mirip dengan ikhfa syafawi, cuman tidak terlalu terbuka, sedikit sehelai kertas saja. Ya, contoh yang ketiga untuk ikrab ya, surat Al-Humajah ayat 4. Coba bisa dibuka Qurannya, surat Al-Humajah ayat 4. Silakan untuk contoh iqlab yang bisa dibaca itbaqi syafatain yang mulutnya tertutup. Contohnya kalla la yumbazanna fil hutamah, itu yang dibaca itbaqi syafatain atau mulutnya tertutup. Kalla la yumbadanna fil hutamah ya, itu yang dibaca itbaq atau dibaca tertutup. Kalau yang dibacanya purjah khafifah baina syafatain, itu agak terbuka sedikit selai kertas seperti apa ya, seperti selai kertas pokoknya ya. Jadi tidak terlalu terbuka untuk pembacaan purjah, sehelai kertas sedikit. Contohnya kalla la yumbazanna fil hutamah, kalla la yumbazanna fil hutamah, itu dibaca purjah. Boleh dibacanya itbaq, boleh dibaca purjah. Itbaq itu dirapatkan mulutnya, kalau purjah dibuka sedikit. Itu boleh, dua-duanya boleh, tinggal milih mana yang sahabat bisa baca. Silakan untuk dipelajari di rumah ya, murojaah saja. Contoh yang terakhir untuk ikhfa syafawi ya. Untuk ikhfa syafawi silakan dibuka di surat Al-Fil ayat 4 ya, silakan di surat Al-Fil ayat 4, salah satu contohnya bisa untuk dilatih di rumah untuk belajar, sama-sama kita belajar ya, bukan menggurui tapi kita sama-sama belajar, saling mengingatkan. Contohnya surat Al-Fil ayat 4 untuk pembacaan ikhfa syafawi. Tarmihim bijaratin min sijil, tarmihim bijaratin min sijil, tarmihim bijaratin min sijil. Jadi jangan dibaca ketika mimati bertemu dengan ba, jangan mulutnya tertutup. Nah kalau mulut tertutup itu jadi idhar. Nah kalau mulut tertutup, kalau di hukum bacaan iqlab itu nun mati dan tanwin bertemu dengan ba, jadi hukumnya iqlab. Cuman iqlab dibagi dua, macana atau cara bacanya ya. Nah jadi kalau untuk iqlabnya, ulangi tadi ya, surat Al-Humajah ayat 4 yang dibaca itbaq, tertutup mulutnya. Kalla la yumbazanna fil hutamah, kalla la yumbazanna fil hutamah. Untuk purjahnya ya, terbuka sedikitnya. Purjah, ingat purjah khafifah baina syafatain.
kalla layunbadzanna fil hutamah, kalla layunbadzanna fil hutamah, kalla layunbadzanna fil hutamah. Kalau mudah dibaca idbaq silakan dirapatkan ya. Kalau memang bisa dibaca furja dibuka sedikit boleh. Yang jelas cara membaca iqlab terbagi dua ya. Kemarin kita ulang untuk mengingatkan, cara membaca iqlab terbagi dua macam. Bisa dibaca furja khafifah baina syafatain, mulutnya terbuka sedikit, atau bisa dibaca itbaq syafatain, mulutnya tertutup. Nah, kalau membaca ikhfa syafawi, mulutnya terbuka sedikit ya dan disamarkan, tidak dijelaskan, tidak seperti ini. Alam ya'lam bi. Nah, inna rabbahum bi. Nah, tarmihim bi. Nah, itu salah ya. Jadi mulutnya dibuka sedikit. Contoh kita ulang di surat Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kemudian surat Al-Adiyat ayat 11. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Kemudian surat Al-Fil ayat 4. Tarmihim bijaratin min sijil. Insyaallah ya, silakan untuk dilatih di rumah masing-masing. Kita sama-sama belajar untuk membaca hukum bacaan iqlab, membaca hukum bacaan ikhfa syafawi. Perbedaannya seperti itu ya. Kalau iqlab itu bisa dirapatkan, kalau ikhfa syafawi dibukakan sedikit, disamarkan ya, tidak ditutup rapat mulutnya. Demikian, mudah-mudahan kita selalu bersama-sama untuk mencintai Al-Quran dengan cara supaya kita membacanya lebih baik dan benar dengan cara kita belajar ilmu tajwid ya. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah atau bisa diwakilkan, akan tetapi membaca Al-Quran itu adalah hukumnya fardu ain, wajib bisa ilmu tajwidnya. Nah, kenapa harus disebutkan fardu kifayah? Karena dalam satu kampung salah satunya harus ada yang bisa ilmu tajwid ya. Nanti bisa mengajarkan kepada orang-orang yang di kampung tersebut yang belum bisa mengamalkan membaca ilmu tajwid. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kesemangatan untuk senantiasa belajar, terus murojaah, mengulang belajar ilmu tajwid sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.